Assalamualaikum. Assalamualaikum jawabanipun napa? Nah, nek jawabe cuma waalaikumsalam tandane santri sidikiyah pelit-pelit. Nggih, tembai assalamualaikum jenengan jawab waalaikumsalam pelit-pelit ora gelem nambahi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga santriwan, santriwati semuanya, keluarga besar As-Siddiqiyah senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa busyra wa rahmatan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Wirantu saguni kihormatan katur dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, Bapak Haji, Bu Hajah, sedaya ingkang tansah kula ta'zimi kawula hormati. Bidanggung wonten arsanipun Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Yayasan As-Siddiqiyah inggih punika panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Siti Habibah SAG, sarjana agama. SAG itu sarjana agama, bukan sarjana alam gaib ya. Ketua Yayasan Nyai Riantina Amalia Hakim, Kepala SMK As-Siddiqiyah Kiai Slamet Hermansyah MPDI, Kepala MTS Hajah Ibu Hajah Siti, Kepala MTS Ibu Hajah In Montadinatun, juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kiai Muhammad Imron. Ugi wonten arsanipun Kiai Edi Suparman, Kiai Anwar Banani, segenap Dewan Guru SMK As-Siddiqiyah MTS serta MT As-Siddiqiyah beserta jajaran karyawan-karyawatinya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allahumma. Sebelum saya sampaikan terkait materi pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan di hari yang mulia. Di dalam setiap minggunya itu ada satu hari yang paling mulia. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat sama dengan hari raya mingguan. Hari raya itu ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Nah, yang mingguan ini adalah hari Jumat. Yang pasti
pasti merupakan hari barokah, hari yang mustajabah bila mana kita mau mengangkat tangan meminta atau memohon permintaan kita baik urusan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu. Allahumma salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga keluarga besar As-Siddiqiyah kita semua, utamanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena salah satu bagian daripada syarat mendapatkan syafaat yaitu sebagaimana dikatakan, wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Sarang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Bareng Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Tabui masih ora ono hadroe. Biasanya ono hadroe iki mah dari tukang son hadroe iki. Nggih mboten napa-napa. Tak kira ono hadroe. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Safinatun Najah yang tadi telah disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu sampai bab alamatul bulugh atau tanda-tanda balik. Anak-anakku sekalian semuanya membawa kitabnya apa enggak? Enggak. Berarti sudah hafal semua. Enggak apa-apa, karena ilmu itu tidak terletak di kitab. Ilmu tidak terletak di buku, akan tetapi ilmu terletak di mana? Terletak di hati. Berarti kalau hati kita masih kosong, hati kita belum hafal, tidak ada ilmunya, ilmunya masih di dalam kertas, berarti kita belum mempunyai ilmu. Nanti boleh nggak kita cek, ya anak-anakku sekalian, ini harus dicek udah ada ilmunya atau belum di dalam hatinya, boleh ya? Karena apa? Ketika kita itu nggak punya ilmu di dalam hati kita, kita sama dengan mayit hidup. Sama dengan apa? Mayit hidup. Mayit hidup itu apa? Jenazah yang hidup. Kok ada jenazah yang hidup? Bukankah ketika jenazah yang hidup itu akan menakutkan, akan kayak jadi kuntilanak? Di dalam lagu itu kan ada ya, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit, sluku batok ilahelo sira menyang Solo le oleh
payung muka majentit lolo lupa wong mati ora obah yen obah modeni bocah yen urip sregep ibadah. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, kenapa kalian ketika tidak punya ilmu, ketika nggak mau nuntut ilmu, dikatakan sebagaimana mayit hidup? Karena ada makalah begini, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Hafal? Siapapun yang tidak mau berilmu dan mencari ilmu saat mudanya, kamu masih muda apa sudah tua? Masih muda? Masih bocil? Ini masih bocil? Bocil kok tahu cewek sih? Bocil, ada dewasa, ada remaja, ada tua, ada lansia, ada jenazah. Kita mau betul? Iya. Makanya ketika waktu mudanya tidak diisi dengan ilmu, maka fakabbir alaihi arba'an, ditakbirilah dia dengan 4 kali takbir. Halo, takbir yang sampai 4 kali itu menandakan sholat apa? Sholat jenazah. Ketika masa mudanya tidak diisi dengan ilmu, maka lebih baik dia disolati dengan takbir 4 kali, artinya disolati jenazah, ya enggak? Berarti sama dengan mati, mayit urip. Ngoten nggih? Anak-anakku sekalian yang saya cintai, mohon persiapkan soal dan pertanyaan. Semuanya kira-kira bisa bertanya apa enggak? Bisa bertanya apa enggak ini adik-adik? Kalau tidak bisa bertanya, kalau tidak bisa maka bertanyalah. Nggih? Bertanya, karena malu bertanya sesat di banyak bertanya tandanya kalau pertanyaannya tentang ilmu, semakin anak-anak kita itu kritis dalam bertanya, itu justru menandakan kepedulian kita akan ilmu agama. Itu nandake cerdas, kudu nandake bodoh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini terkait dengan motivasi belajar gitu. Bahwasanya kita di As-Siddiqiyah ada MI, ada MTS, ada SMK, ada pondok pesantren, ini sekaligus saya promosikan. Lokasinya di Padurso sebelah selatan Kabupaten Kebumen. Ya, bagi yang belum masuk As-Siddiqiyah silakan masuk. Ini nanti masuk YouTube ya. Jadi nanti ada yang bertanya biar disorting biar masuk YouTube. Ya. Bahwasanya kenapa kita harus mempelajari dua-duanya? Ilmu matematika yang dipelajari, ekonomi yang dipelajari, ya otomotif yang dipelajari, kita juga mempelajari ilmu agama karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Sapa wong kepengin dunya kudu nganggo. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kepengin akhirat kudu nganggo. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kepengin akhirat kudu, kepengin loro-loro ning dunya lan akhirat kudu nganggo. Semoga
kita semuanya menjadi insan yang berilmu dalam rangka menyongsong Indonesia emas. Maka harus kita persiapkan generasi sejak dini, generasi yang merobani cinta Allah, juga bersifat nasionalis, cinta NKRI. Allahumma alamatul buluhi utawi tondo-tondone balik sing duwe pulpen dicandret. Anak sekolah kok nggak punya pulpen? Ini cowok bawa pulpen apa enggak? Cewek bawa pulpen enggak? Enggak. Kalau cowok pasti bawa pulpen, ya enggak? Tapi nggak tahu itu tulisannya warnanya apa itu. Apakah ada tintanya atau belum? Nggak tahu itu. Ya, itu kalau cowok. Nggak apa-apa nggak bawa pulpen, masukin ke hati, ya. Jangan cuma masukin telinga kanan, keluar telinga, masukin ke hati ilmunya, ya. Alamatul buluhi utawi tondone balik iku salasun ana telu, tanda-tandane balik anak ndi rupane telu kusip. Tanda-tandane balik iku ana telu kanggo wong wadon ana telu, tapi engko sing kanggo wong lanang ana loro. Nggih? Wong wadon di wong wadon. Kowe wong wadon apa bocah wadon? Nek wong wadon berarti wis tua, wong sih. Nggih. Bocah ini lanang. Sing lanang ngacung, sing lanang ngacung. Alhamdulillah sing lanang iso ngacung kabeh. Ini enggak bisa ngacung depan. Belum bisa. Nggak bisa. Punya jari semua kan? Iya. Tanda-tandanya balik ada 3. Nanti di dalam apa yang berkelamin perempuan itu 3, yang laki-laki 2. Nomor 1 utamamu khomsah rotasanatan. Yang pertama usianya sudah 15. Siapa yang sudah 15 tahun? SMK. Loh, itu ada SD kok 15 tahun itu nunggaan yo. Ada MI 15 tahun? Enggak ada ya. Kalau ada berarti itu kan tidak naik kelas, ya enggak? 15 tahun. Ini ya, saya kasih tahu. Kadang-kadang kamu walaupun sudah 15 tahun itu belum pernah menstruasi. Itu ada. Yang cowok belum 15 tahun juga belum pernah keluar mani. Gitu. Tahu mani apa enggak? Mani itu bahanmu. Sampeyan biyen itu digawe saka air mani. Air mani itu kata Pak Kiai dikatakan sebagai setetes air hina. Kata Pak Kiai Roma Irama, setetes air hina. Iku kan mani nduge wong, ya. Nduge wong didol iku ora payu dikekne kancane ora ana sing delem nampa. Ya ora? Tapi nek nduge pete didol payu diwehno wong yo akeh sing gelem nampak. Makanya ini untuk menekan kita agar kita senantiasa tawadhu, ya. Kita harus tahu asal kejadian kita adalah berasal dari setetes air hina atau mani. Loh Pak Kiai, katanya manusia diciptakan dari tanah.
manusia pertama diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihis. Kita kan semua berasal dari tanah. Kenapa wajah kita berbeda-beda? Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang email. Email itu apa? Ireng-meling. Ya iyalah, karena apa? Dulu Allah saat menciptakan manusia ini diambilkan dari berbagai macam tanah. Ada tanah merah, ada tanah liat, ada tanah macam-macam. Mungkin yang email itu diambil dari tanah perceran apa ya? Enggak, ya bercanda ya. Nah inilah yang pertama, tanda balik adalah 15. Walaupun sebelumnya belum pernah menstruasi, walaupun sebelumnya belum pernah haid, walaupun sebelumnya belum pernah mimpi basah. Ketika sudah 15 tahun sempurna, maka Anda semuanya wajib melakukan hukum syariat Islam. Halo. Manusia diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqil jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak saya ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika sudah 15 tahun, yang sebelumnya belum menstruasi atau sebelumnya belum pernah keluar mani, maka sudah wajib beribadah. Anak-anakku sekalian, lah terus ketika belum haid, belum balik, karena ukuran manusia diwajibkan untuk beribadah kan akil balik atau mukallaf, berakal, sehat, tidak gemblung, tidak gelo. Kemudian yang kedua balik. Ente balik dilihat ente gelo apa enggak. Kalau gelo nggak usah ibadah, nggak apa-apa. Ada nggak yang gelo di sini? Nggak ada ya. Kalau gelo itu tidak wajib beribadah. Wong gemblung kuwi bebas. Kepengin bebas dadi ya wong aja wong gemblung tapi wong gemblung. Nek wong gemblung gue keseh kewajiban nglakoni ibadah, tapi nek wong gemblung temenan gue ora wajib nglakoni ibadah. Ngakil balik tegesipun mukallaf. Paham boten anak-anak? Nah ini ya, talang ukur kita diwajibkan beribadah adalah manakala kita sudah mukallaf alias berakal dan balik. Ini kita lagi mempelajari tentang tanda-tanda balik. Yang pertama apa tadi? Usianya 15. Yang 15 tahun mana cung? Tunjuk jari, cowok-cowok, cewek. Ini yang depan mbak, lihat saya. Udah 15 tahun mbak. Kelihatannya masih 10 tahun. Tapi 10 tahun dari depan, dari samping 10 tahun, dari samping kiri 10 tahun, dari belakang kelihatan 10 tahun. 10 tahun kali 4 40. Berarti gaya usia 40. Enggak, bercanda ya. Yang pertama adalah 15 tahun. Ingkang angka kali inggih punika al-ihtilamatu mani. Ana sing maknane ngimpi metu mani, ana sing artekna mimpi basah. Terlalu halus kalau mimpi basah. Justru saya khawatir. Kalau saya terjemahkan mimpi basah, saya khawatir salah
santri sedikit. Berarti mimpi basah hujan-hujanan dong Pak Kiai. Berarti salah Pak. Sing genah gimana? Sing genah wis tau mun serah baik-baik genah. Kenapa udah? Wis tau. Dan mimpi basah malah salah paham ki Mas. Dikira hujan-hujanan apa ciblona. Sing dikarepno iku adalah keluar atau mun apa nih? Itu yang kedua. Tapi ini tidak dibahas oleh ulama anak-anakku. Maksudnya keluar sperma ini itu nggak harus kelihatan keluar basah, itu nggak harus. Karena ada kasus begini, umpamanya ini Solihin. Mana Solihin? Nggak datang. Umpamanya Solihin, kok ujung-ujung kebelet keluar apa? Keluar sperma. Aduh, gergel. Katanya gergel kalau mau keluar, tapi nggak tahu kalau cewek keluarnya gimana. Saya belum pernah lihat masalahnya. Umpamanya gergel, kemudian dipejek, umpamanya ora sida metu, berarti kue wis pada baik, wis balik. Artinya tidak harus keluar dan nampak basah, itu enggak. Nek wis krasa gergel-gergelan metu kok ning sampean dipejek, nggih, ora sida metu, iku pada baik, wis balik, nggih. Lantas ada pertanyaan, loh kalau begitu kita wajib mandi besar apa enggak Ustaz? Tidak. Wajib mandi besar manakala keluar di luar dakarmu. Ngerti dakar ora? Manuk. Kalau sampai keluar, kalau belum sampai keluar itu tidak wajib mandi, akan tetapi sudah bisa jadi tanda balik. Paham? Siapa sebenarnya yang keluar mani? Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Apa iya si perempuan bisa keluar mani? Sayyidah Aisyah pernah protes kepada Rasulullah. Apa iya ya Rasul? Kok wanita apa memang bisa keluar mani? Rasulullah menjawab, yaiku sih bisane bocah mirip karo bapake, bisane bocah mirip karo biyunge, kuwi tergantung sapa sing metu akeh ngono. Nggih. Mbak, jenengan mirip siapa? Mas, mirip siapa kamu? Bapak atau mama? Mama ke, berarti banyak mama ke betulnya. Nggih. Ketahuan kan? Ketahuan. Tinggal nanti sampai ngocok. Ya. Aku mirip bapak atau mama? Ya, dukung tangan mama iki sing menang nggih, metu akeh. Ngoten nggih. Itu bukti bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mengeluarkan sperma. Makanya ini juga bisa jadi tanda baliknya perempuan. Ini tak kasih tahu ya, bocoran. Ada satu pertanyaan begini, Ustaz, saya berkali-kali pipis, tapi kenapa ketika mau sholat saya tidak disuruh mandi besar, cuma disuruh berwudu? Tapi kenapa itu keluar sperma disuruh mandi besar? Padahal dengar-dengar kan sperma hukumnya suci, mengeluarkan barang suci, kok wajib mandi besar? Sedangkan mengeluarkan barang najis berupa pipis kok nggak wajib mandi besar? Itu gimana sih? Kira-kira ada yang terbesit nggak di dalam hati pertanyaan seperti itu? Lah iya, uyuh wae ora wajib adus sing najis uyuh nggih. Kenapa
suci mewajibkan mandi. Kepengen tahu nggak jawabannya? Atau sudah pernah mendengarkan? Pengen tahu nggak jawabannya? Halo? Masih ada nyawanya nggak ini? Belum makan tadi? Udah? Makannya apa? Nasi apa enggak? Orang sini masih makan nasi ya? Bukan kerikil? Sama berarti sama saya. Halo? Tak kasih tahu, barangkali ada yang bertanya, kenapa pipis yang hukumnya najis hanya mewajibkan wudu, tidak mewajibkan mandi, sedangkan sperma yang hukumnya suci mewajibkan mandi? Maka jawabannya adalah satu. Dengarkan, halo, halo, cek telinga. Intensitas, tahu tak intensitas? Intensitas seseorang mengeluarkan air seni. Kan air pipis sama dengan buat air seni ya, maksudnya air pipis sama dengan air seni. Kenapa sih dinamakan air seni? Iya, karena kalau cowok, kalau pipis itu sambil berseni, sambil gambar rotor, gambar love gitu. Namanya jadi air seni gitu ya. Intensitas seseorang mengeluarkan air seni itu jauh lebih sering daripada seseorang mengeluarkan sperma. Bisa jadi solehin ule pipi sedina sewengi iku iso nganti ping 7. Ya ora? Apa maning wayah udan? Ya ora iso nganti ping 17. Kira mboten? Sedangkan Solikin seumur hidup sampai sekarang belum pernah ngeluarin sperma. Kenapa mboten? Karena belum balik. Maka dari itu bisa dibayangkan, ketika sehari pipis 7 kali, kita harus mandi 7 kali atau minimal mandi setiap hendak melakukan sholat. Betapa repotnya. Kita berarti bisa menghabisin air 1 sumur, ya enggak? Kan repot, gimana betul? Kalau sperma kan keluarnya cuma kadang-kadang. Kadang kalau belum menikah juga nggak keluar kalau nggak dipaksain. Kok ketawa itu? Kadang kalau belum menikah juga kadang nggak keluarnya saat menikah. Umpamanya sebelum menikah dia hanya mengeluarkan 1 kali keluar sperma, ya berarti kan ya nggak apa-apa, sekalipun itu suci disuruh mandi. Lah wong jarang-jarang wae kok ya ora apa-apa kon adus. Itu yang pertama. Yang nomor 2, alasan syariat memerintahkan kita untuk mandi ketika keluar sperma adalah karena perbandingannya begini. Ente keluar pipis itu habis keluar lega, pelong, puas apa enggak? Pelong apa enggak? Umpamanya dari pagi di sini tadi tadarusannya, tadarusan ngempon nguyuh kayak gini terus. Arep nguyuh isin dari jam 11 mengko. Begitu jam 11 pipis. Pipisnya sampai ke priwe? Ngadut apa? Jongkok. Biasanya ngotor ya, nyeni ya. Gambar love ya. Rotor. Ini ya. Begitu jam 11 keluar air seni, kira-kira jenengan terus pelong, lega apa enggak? Semangat lagi apa enggak? Semangat lagi apa enggak? Habis keluar pipis, semangat apa enggak? Tadi kan enggak semangat pipis gini, aduh, gitu kan. Habis keluar pipis, semangat lagi apa enggak? Hah? Halo? Semangat lagi apa enggak? Enggak. Mau habis pipis kok enggak semangat ya, gimana? Berarti ini nahan pipis semua ini aslinya ya. Nahan pipis semua. Enggak harus di belakang deh.
Ini habis pipis pasti lega, alhamdulillah iso nguyuh. Ini apa boten? Alhamdulillah apa enggak habis nguyuh? Alhamdulillah. Nah sekarang coba, mungkin ini yang bisa jawab ibu-ibu atau bapak-bapak guru, ini tukang hadrogi, tukang son. Mas, bar metu sperma bar pun niku rasane piye? Lemes apa ora? Kamu nikah belum, Mas? Yang sudah menikah bapak-bapak, nanti bapak ini kira-kira lemes apa ora? Karena bapak tetap jawab dewek. Bar metu kuwi rasane lemes, ngantuk, loyo. Nggih. Makanya nyun sewu saya perhatikan, jenengan pernah nggak lihat berita di YouTube atau di mana-mana media sosial yang memberitakan sepasang laki-laki perempuan terciduk di sebuah hotel dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali? Kenapa bisa begitu? Karena logikanya begini, habis keluar itu rasanya lemes, ngantuk, sehingga dia tertidur, belum sempat konangan, wis kemenangan sapang kayak gue ceritanya. Nggih. Karena itu lemes, maka dari itu syariat yang bijaksana bagi Anda para pengantin baru, bagi yang sudah punya pasangan, ibu guru dan pak guru, itu habis ingong-ingong, habis ingong-ingong bikin titik baru, maka diperintahkan agar mandi supaya bergas kembali, supaya sehat dan kuat kembali, tidak Bu, niki bocoran buke, kula mau seteng bulul marong. Niki bocah cilik ora ngrungokke ora apa-apa nggih. Bu guru umpamane satu ronde niku. Paham bocah cilik. Satu ronde kok KO, maka Rasulullah memberi resep agar di antara dua ronde tersebut disuruh berwudu. Maksudnya berwudu secara bahasa artinya dibasuh terlebih dahulu. Kirang langkung hadisnya ngoten, ayyuma rajulin atau idza jalasa ahadukum baina su'abihal arba fa aradda ayyauda falyatawadda. Apabila salah satu di antara kalian naik di atas cabang-cabang tubuh wanita, kemudian menginginkan untuk kembali melakukannya lagi, alias kembali kedua ronde, maka falyatawadda, maka hendaklah berwudu, fa innahu ansyab, karena dengan berwudu itu akan membuat bapak ibu semakin terengginas, semakin akas, semakin kuat. Alhamdulillah. Makanya nang, jangan heran ya kalau bapakmu habis ingong-ingong kemudian malah minta pada ibumu, Bu, yuk labu maning. Itu kenapa? Karena habis dimandiin, karena habis diwuduin. Berarti wudu dan mandi itu membuat kita semakin fresh dan semangat. Gini Pak Buden, ini yang tidak semangat ditanya nggak mau menjawab tanda mau isuk oradus ya ora tangi-tangi jam 7, wah dikit telat ini, langsung nyandak tas, langsung nyandak peci, nanti lali orang ketokan. Nggih, berarti oradus ya subuhaning subuh apa ora. Wes sing nomor 3 wis meh rampung
Sing nomor 3 tekan di kitab mau kitab keri. Mas ke HP ku isine kitab lho Mas. Nek HP mu isine apa? TikTok, Unyil Usra, Ipin Upin, kira mboten? Selot. Ampun nggih, jangan jadi ya. Jangan, bahaya. Yang ketiga adalah wal haidu fil unsa litis'i sinin. Sing nomor 3 head kanggone wong wedok nggih. Mas, head iku khusus kanggo wong. Jadi kamu nanti jangan tanya sama mamanya, "Ma, aku kok belum head sih?" Kamu kan cowok gitu. Nggih. Itu head, Mbak. Head itu manakala sudah usianya 9 tahun komariah. Bukan 9 tahun Masehi atau Syamsiah. Artinya 9 tahun komariah itu bisa jadi lebih sedikit usianya daripada 9 tahun Masehi. Ada yang mengatakan 9 tahun komariah sama dengan 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Siapa yang usianya sudah 8 tahun, 8 bulan, 8 hari kok keluar darah dari farji wanita, maka itu disebut darah haid. Tapi kalau kamu masih kecil, usia 4 tahun kok keluar darah, barangkali darah gara-gara ketunyel pager. Itu kalau masih kecil bukan darah haid. Ketunyel apa? Ketunyel pager atau ketunyel pulpen menular. Keluar darah itu bukan darah haid. Tapi ketika usianya sudah 8 bulan, 8 tahun, 8 hari, maka itu disebut darah haid. Bro, kita kasih tahu bro, ini longko ini. Kenapa wanita itu haid? Itu sudah menjadi fitrah seorang wanita, sudah jadi kodrate wong wadon. Kenapa? Dulu saat Nabi Adam dan Siti Hawa di surga kan digoda oleh iblis untuk memetik buah khuldi. Adam memetik buah khuldi, jumlahnya dalam satu versi itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1, tapi yang mengatakan 3 itu kisah Israiliyat. Ini saya ceritakan, gak harus dipercaya. Oke? Yang mau bahan cerita wae. Adam jiot telu. Katanya dalam cerita kitab Israiliyat itu yang 2 jadi biji salak. Tahu nggak biji salak? Hah? Tahu? Kalau nggak tahu digeragap mabainal fakhidain di antara 2 paha itu ada biji salaknya. Kalau yang cowok, kalau yang cewek nggak ada. Yang 1 jadi ini loh. Ini jadi jakun, ya. Kalau cewek nggak ada, dengar-dengarlah juga ada jakunnya. Ya, sampai sini gua holding. Ini kalau ada, kalau cowok. Kalau cewek itu jadi apa? Jadi apa kira-kira, Mbak? Wong genah-genah kayak gue masa orang ngerti, keton pating bendrukul. 2, yang 1 rada nyelempit di mana? Sama mabainal fakhidain, 1 lebih kecil, ya. Itu yang nggak tahu nanti digeragap di rumah, jangan di sini. Ini oke. Tapi ini ceritanya emang begitu, tapi nggak harus dipercaya karena itu kisah Israiliyat. Kemudian Siti Hawa ambil apa itu namanya? Pas metik dahannya retak atau tugel. Ketika tugel keluar apa? Keluar getah. Maka dari itu cewek-cewek itu jadi keluar getah
getahnya, bukan getah tapi dirubah jadi getih. Paham? Itu alamat yang terakhir adalah head. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita terasa terlambat deh mempelajari urusan head. Bayangkan Bu Guru, anak-anak kita kayaknya seiring dengan teknologi modern, baliknya seorang anak, menstruasi seorang anak wanita itu semakin cepat juga. Sekarang kirim WA cepat, kita kirim ke Arab Saudi, ke Jakarta, gitu. Begitu pula head itu juga bikin Anda cepat dalam usia yang dini. Berapa? Ya 8 tahun, 8 bulan, 8 hari atau 9 tahun komariah. Nah, kira-kira usia 9 tahun itu kelas berapa? Hei, yang 9 tahun mana, Cung? Kelas berapa, Mbak? Ini, lihat Bu Guru. Anak kecil 9 tahun baru segini. Tapi kadang-kadang itu sudah, ketika dia sudah keluar darah, itu sudah namanya menstruasi. Tapi kenapa kadang kita mempelajari masalah haid itu terlambat? Sudah lulus SMA, di pondok baru dipelajari risalatul haid. Sudah SMA kelas 3, mana yang kelas 3 ini? Sudah paham haid atau belum? Sehari semalam berapa keluarnya? Berapa jam? 1 bulan itu berapa hari? Bagaimana kalau haidnya itu terputus-putus, keluarnya sampai 20 hari? Yang haid paham atau belum? Ketika belum paham, kita berarti terlambat, Bu. Yang seharusnya sudah tahu terkait dengan hukum haid karena ini kaitannya dengan ibadah, tapi kelas 3 SMK kadang belum paham. Tapi insya Allah karena ruang lingkup SMK Siddiqiyah Balingasal ini adalah pondok pesantren, insya Allah ditunjang melalui pondok pesantrennya. Di sana seharusnya dikaji kitab Risalatul Haid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Halo, semuanya punya tangan nggak? Kita olahraga tangan, ayo. Olahraga biar kelihatan semangat. Di shooting. Halo, tangannya mana keluar? Halo, di shooting. Yo, sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Waitan kali apa kulon kali tengah-tengah tanduran jati, saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manoda we Gusti, ayo manoda we Gusti. Angkat tangan. Allahumma sholli, biar gak stroke tangannya, angkat tangan, sehat. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad.
nomor loro keluar sperma, sing nomor telu head. Pertanyaannya, silahkan saya beri waktu buat anak-anakku sekalian. Ada yang bertanya, minimal cowok 1, cewek 1. Halo, siapa? Tunjuk jari sini, maju sini. Solikin, Parijo, Sukino, cewek-cewek, Aziza, Muniro, Panjem, Siti. Mana yang namanya Siti? Halo Siti. Robini. Silakan. SMK Siddiqiyah itu mestinya punya mental untuk berbuat baik. Siddiqiyah semuanya baik dari MI, MTS, SMK. Ayo maju. As-su'al nisful ilmi. Yang namanya pertanyaan separuh daripada ilmu. Halo Mas, siapa yang tunjuk jari? Sini. Tunjuk jari. Sing jarine sing iso ngacung, di jarine iso ngacung ora pada. Halo. Ya sini Mas, maju Mas. Sini Mas, 1 Mas. Tobet Bali, sini maju. Tobet Bali. Sini aja biar di shooting. Kalau di situ kejauhan. Sini. Mbak, 1 Mbak, sini langsung maju semuanya nggak apa-apa. Halo. Ya sini. Adakah? Kalau nggak ada berarti penjelasan saya terlalu memahamkan, ya nggak? Langsung mugrem, kabeh. Alhamdulillah. Dari cewek ada nggak? Nggak ada. Siti, Maijem, Robini, Satina, Sukira. Yang cowok Paino, Aziza, Dovin, Aziz, Syakir, Sukir, Syukur, Yudi, Yuda, Yudo, Ali, Ale. Ada kan? Kalau nggak ada berarti gurunya. Guru punyai atau ketok takon ora apa bola. Sini Mas. Mas sini Mas. Sini. Coba yang cowok bisa berdiri nggak? Masih bisa berdiri nggak? Saya masih bisa berdiri kekar. Sini. Kalau di situ nggak ada mic-nya masalahnya. Sini. Sebelum bertanya tidak akan ditutup. Tukang sok mau tanya? Oh, mau mic apa pertanyaan juga? Mic. Ini ada mic, silakan pegang. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Rani Pradana dari Kabupaten Sekolah di MTS Siddiqiyah dari Ngasal. Pertanyaannya. Bagus. Bagaimana tata cara mandi wajib? Sudah kayak gitu.
Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat yang mau bertanya. Sini Mas. Saya tadi kepikiran, sebenarnya saya kepingin menerangkan tentang cara mandi wajib. Ini penting sekali. Kenapa? Ketika mandi kita salah, maka sholat kita, ibadah kita tidak sah. Bahaya apa enggak? Enggak bahaya tak? Bahaya sekali. Maka dari itu mandi wajib itu ada tata caranya. Tata caranya ada yang mujziah, ngalap cekap secukupnya, ringkas. Ada yang kamilah, yang sempurna. Sing ngalap cukup. Contoh cara mandi wajib, jenengan punya kolam renang, begitu punya hadas besar langsung selulup, selulup dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya terbasah dan terbasuh. Bagaimana? Basah dan terbasuh. Seluruh anggota tubuh bagian luar dipeluek-pelueke, keteke, terus apa maning sing meluek, bokonge, ngarepe bokong, dipeluek-peluek nah, niki dipeluek-peluek nah iki disela-sela niki. Intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, di balik-balik kuku itu terbasuh semuanya. Dan ini ada pesan dari kepala sekolah. Anak-anak ini jangan sampai ada yang menghalangi datangnya air sampai ke permukaan kulit. Kalau di dalam kitab fikih itu runtut. Yang pertama, hilangkan najis dulu dari permukaan kulit atau anggota tubuh kita. Juga hilangkan sesuatu yang menghalangi datangnya air sampai ke permukaan kulit atau rambut. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna bagaimana? Kita ambil air bersih, suci dan mensucikan. Ambil air. Masalah mulai mau dari mana itu terserah. Mau dari atas ke bawah atau separuh badan ke bawah baru atas lagi ke bawah. Mau nyicil dulu nggak apa-apa, lanjutin nanti siang juga nggak apa-apa. Karena nggak ada kewajiban mualah. Nah, ketika mulai dari atas, seluruh hal-hal yang menghalangi air ke permukaan kulit kita sudah hilang, maka kita siramkan air murni, bukan air teh, bukan air kopi, bukan air mawar, bukan air apalagi air degan, bukan. Dan tolong, ini peringatan, jangan nyampu dulu, jangan nyabun dulu. Pastikan seluruh permukaan tubuh kita itu basah terbasuh. Apa? Basah terbasuh. Kalau cewek mandinya harus sambil jongkok, karena ketika nggak jongkok maka ada anggota tubuh yang tidak terbasuh, yaitu gua pokoknya nek ngaduk ora ketok, nek jongkok tapi meluwek. Kayak gula gampangannya. Main genah nggih. Dadi nyun sewu basuh itu adalah bol. Berarti bol kan? Bol itu juga wajib dibasuh. Artinya nek adus besar harus ngeden, nggih. Ngeden, iso ngeden ora? Nggih. Itu ketika jelas anggota tubuh kita itu telah selesai terbasuh, sudah pasti terbasuh, maka sudah sah. Mau nyabun monggo enggak monggo, tapi biasanya kita nek adus men wangi yo nyabun, nggih. Tapi ingat, sebelum semuanya basah terbasuh, kita dilarang nyabun atau nyampu. Kenapa? Karena takutnya air kita bercampur dengan air sampo, air sabun, mengenai anggota tubuh kita yang belum kena air, jadinya tidak suci dan mensucikan.
instruksikan. Kapan kita mulai niat mandi besar nawaitul huslanya? Mulai sejak kita menyiramkan anggota tubuh. Umpamanya dimulai dari kelapanya dulu, kepalanya dulu. Berarti nawaitul husla sambil nyiram. Umpamanya sudah nyiram, sudah terbasuh semuanya sampai basah, kok belum niat, belum nawaitul husla, artinya nawaitul husla Rabbul Atasil Akbari atau nawaitul husla lil haidi dan lain sebagainya, itu berarti diulang dari awal. Nggih? Paham nggih? Paham Mas? Nggih, kurang lebih seperti itu. Ini penting sekali, pertanyaan terpenting di dunia. Terima kasih, kasih tepuk tangan sekali lagi. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi terus kita berdoa terus pulang. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang belum selesai doa kalau sudah berdiri nanti wudunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bubar kecemplung santen sedaya lepat nyuwun ageng pampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.